Kalau dulu itu kan CBSA, catat buku sampai amok kan begitu. Iya, saya Nyatet sampai keting. Maka alhamdulillah pandemi ini datang. Saya bilang alhamdulillah. Bisa, Gus. Ya iya, supaya mereka mikir. Ini kan artinya kemudian harus ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu itu pakai buku, maka bagaimana dengan daring, luring, dan lain sebagainya? Apa yang harus dilakukan oleh para guru? Nah disinilah kemudian para guru yang paradigmanya ini tidak mau berubah. Nyekel HP gak iso, nyekel laptop gak iso. Ya saya bilang ya pensiun dini saja. Hai happy people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Alhamdulillah di kesempatan kali ini podcast Neng Zila kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau sudah mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Sudah hampir berbelas-belas malah berpuluh-puluh tahun nih. Nah, kita akan dengar sharing beliau, ceritanya seperti apa nantinya, pendidikan dari zaman dulu sampai di zaman yang sekarang ini nih, era milenial seperti ini. Nanti kita akan ungkap ceritanya ya. Nah, untuk pertama kali kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Gus Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu beliau. Bagaimana kabarnya Gus Fahmi? Alhamdulillah sehat Neng Zila. Iya, nah happy people yang ada di rumah, Gus Fahmi ini merupakan salah satu pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuriyah yang ada di Surabaya ya Gus Fahmi ya. Betul. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya nih untuk datang di acara podcast Neng Zila nih happy people yang ada di rumah. Nah Gus Fahmi, kalau boleh tahu sharing mohon sharing ceritanya dong, kesibukannya Gus Fahmi sekarang ini apa nih Gus? Biar happy people lebih dekat sama Gus Fahmi nih. Terima kasih Neng Zila, pemirsa Wong NU podcast Neng Zila. Kalau ditanya kesibukan ya masih tetap seperti dulu-dulu saja. Yang pertama ya alhamdulillah masih kuat ngajar. Alhamdulillah masih ya Gus? Masih kuat. Masih. Yang kedua juga karena Wong NU ya tetap ngopi kesibukannya. Kesibukannya ngopi itu kalau Wong NU. Iya. Dan yang kedua terus terang saja saya ini sobo PKL. Maksudnya apa nih Gus? Ya pedagang kaki lima itu kan kalau ngopi nggak cangkruk itu gak enak. Sambil cangkruk, sambil mengedukasi sesuatu yang harus diedukasi. Ya menjadilah pedagang yang beriman, menjadilah pedagang yang ngerti toharo, menjadilah pedagang yang gak bujui, kan begitu. Belum lagi nanti ketika sampean mau makan di pinggir jalan, sampean pasti bertanya, iki suci tagak kan begitu. Nah, bisa jadi di situ ambek ngopi ambek omong-omongan. Dari pendidikan itu tidak kemudian harus duduk di bangku atau kalau hari ini ada daring harus duduk di laptop. Mungkin yang lebih banyak ya enaknya itu di pinggir jalan. Makanya Wong NU itu saya sarankan buka saja PKL Wong NU. Wah, saya setuju juga nih sama Gus Fahmi bahwa intinya yang namanya kita mengedukasi orang ataupun kita juga belajar itu nggak harus di tempat yang formal kok. Bisa di mana aja, kapan aja, bahkan dengan siapa aja yang tadi Gus Fahmi bilang. Sama orang-orang di warung kopi oke. Kita nanti ketemu PKL yang lainnya juga oke. Wah keren ya Gus Fahmi ya. Ngomong-ngomong Gus Fahmi kalau boleh tahu saat ini masih aktif di mengajar kan ya? Iya masih aktif. Kalau boleh tahu mengajarnya sekarang ini di jenjang siswanya Gus Fahmi ini secara formal di jenjang apa nih Gus? SD? SMA. Oh SMA ya, oke di Surabaya juga. Surabaya. Oke, wah seru banget ya untuk happy people yang ada di rumah kita kita akan kulik lebih lanjut. Nah dan penasaran juga nih Gus Fahmi ini sekarang udah berapa tahun nih Gus berarti mengajar di jenjang SMA ini Gus? Kalau ngajar di jenjang SMA mulai tahun 98. 98 berarti kalau sampai sekarang udah 50 kok 50? Ya sekitar
Berarti udah 98, 10, 18, 20 tahunan. 24 tahun Ya. 2022 ini. Wow, hampir kayak umur saya nih Happy People yang ada di dunia. Oke, nah udah 24 tahun mengajar di SMA. Pasti sudah banyak sekali pengalamannya ya Gus ya. Yang namanya mengajar 24 tahun pasti ini panjang banget gitu ya Gus ya. Kalau saya melihat berarti yang dulu diajar sama Gus Fahmi sekarang mungkin udah punya anak, cucu bisa jadi ya Gus ya. Betul. Dan pasti juga banyak orang suksesnya. Nah seperti itu. Memangnya yang bikin saya penasaran gini Gus. Zaman dulu sama zaman sekarang kan ini eranya udah beda banget kan ya Gus ya. Beda nggak Gus cara mengajarnya Gus Fahmi dulu yang mungkin masih tahun 98 itu sama yang sekarang yang udah anak-anaknya udah milenial nih Gus. Ada nggak Gus bedanya? Sebenarnya kalau cara mengajar tidak ada beda. Sebenarnya tidak ada Oke. beda. Kenapa saya bilang tidak ada beda? Karena setiap lembaga itu punya visi, misi, dan tujuan. Tinggal kemudian apa yang ingin dituju oleh lembaga itu. Visinya seperti apa, misinya seperti apa, ini yang tidak boleh lepas, kan gitu aja. Iya. Jadi semua memang harus pada sebuah pijakan yang benar. Kalau keluar dari visi, misi, dan tujuan, ya kayak lagu mau dibawa kemana kan begitu. Ini tidak lucu gitu loh. Oke. Nah kalau masalah kaifiah atau metodologi jelas berbeda. Kalau dulu itu kan CBSA, catat buku sampai amok kan begitu. Iya, saya Gus. Nyatet sampai keting. Betul. Kemudian beranjak dari kurikulum 94, 98 sampai kurikulum 2000 di KBK 2013 itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Nah, saya ini sering tanya sama teman-teman guru termasuk Neng Zila ini. Iya. Ini yang butuh dikembangkan ini kompetensi gurunya apa siswanya kan begitu. Dulu itu kan pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini. Artinya tidak ada istilah menggali kompetensi. Karena sami nawa atokna itu gawane wong NU. Sendika dawuh. Nah, sebenarnya pendidikan itu kan bukan salah. Hanya mungkin karena mindset saja yang tidak berubah. Maka pada saat sekarang ini kita ini dihadapkan pada sesuatu yang di era milenial ya katanya orang-orang. Belajar itu kan tidak harus tatap muka. Iya. Kalau dulu sekolah itu sepertinya secara kuantitas harus selalu hadir. Betul. Harus selalu hadir. Tatap mukanya harus kayak wajib datang hadir gitu. Walaupun tidur di kelas tidak ada masalah kan begitu. Pokoknya hadir. Artinya ini kita berbicara kuantitas. Kita tidak pernah berbicara tentang kualitas. Iya. Maka alhamdulillah pandemi ini datang. Saya bilang alhamdulillah. Kok bisa Gus? Ya iya, supaya mereka mikir bahwa ternyata belajar itu kan tidak harus kemudian tatap muka. Bagaimana dengan keadaan yang begini? Kalau mau dipaksa tatap muka, ya pandemi terus, nggak selesai-selesai. Iya. Nah, ini kan artinya kemudian harus ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu itu pakai buku, maka bagaimana dengan daring, luring, dan lain sebagainya? Apa yang harus dilakukan oleh para guru? Nah disinilah kemudian para guru yang paradigmanya ini tidak mau berubah. Nyekel HP gak iso, nyekel laptop gak iso. Ya saya bilang ya pensiun dini saja. Ya silakan pensiun dini kalau tidak mau belajar. Makanya long life education itu bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Untuk guru, Nah, setuju banget. Neng Zila hari ini ternyata para kiai, para asatid itu juga banyak yang bikin podcast seperti kita ya, yang isinya ngaji dan lain sebagainya. Iya, Gus. Ini kan juga merupakan bentuk transfer knowledge. Jadi transfer knowledge-nya itu kena. Kalau kita ngomong keberkahan, insya Allah dengan nawa itu kita duduk di majelis taklim dimanapun ini juga masuk majelis taklim karena tidak ada ketentuan harus duduk di sekolah, harus duduk di sini. Enggak. Saya setuju Gus, saya setuju. Kalau dulu itu anak dulu itu ya
nyatet, ngerungokno. Kayak pengajian gitu. Tapi kalau anak sekarang belajar kan bisa sambil lalu minum kopi gini kayak bismillahirrahmanirrahim. Gus. Saya juga ya Gus ya, izin ya Gus ya. Ini luar biasa ini kopinya Wong NU ini. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di acara kita di podcast Neng Zila dan di studio JF Wedding Service dan masih ditemani oleh Wong NU Coffee serta bintang tamu kita yang luar biasa sekali sudah mengabdikan dirinya selama 24 tahun di dunia pendidikan. Mengalami beberapa era ya dari zaman dulu mengajarnya yang masih konvensional banget sampai sekarang yang di era modern. Masih bersama Gus Fahmi. Masih betah ya Gus ya di sini ya? Masih betah. Selama ada kopinya masih betah ya. Iya, hari ini anak-anak itu yang belajar secara daring. Itu saya kadang-kadang begini, loh nak kamu enggak bawa kopi, bayangkan ketika harus duduk jam 7 sampai jam 12 siang. Lah kalau di situ enggak ada minumannya. Iya, lemes nanti di depan komputer terus. Lah, ya, satu kena radiasi, Betul. yang kedua juga kelelahan, jelas itu. Karena dia sendiri, maka enggak akan jadi happy people kan gitu. betul. Makanya Neng Zila ke depan saya sering minta kepada teman-teman tuh begini. Gimana Ini Gus? bukan solusi. Kita ini ada uang bos dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan itu kan banyak. Betul, dari Bantuan-bantuan itu kan iya. Terus yang kedua kan harus bawa buku dan lain sebagainya anak-anak. Tetap loh sekarang. Buku itu harus tetap ada. Oh enggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau bisa buku digital. Kan begitu. Supaya tidak menyusahkan. Betul. Kita tinggal buka. Semua ada di situ. Nah, sampean setuju apa tidak? Misalnya saya bilang begini. Neng Zila hari ini harus punya website sendiri, nanti dilingkan ke sekolahnya. Maka ketika mereka belajar kan enak. Iya, praktis kan ya. Jangan gitu. membatasi gitu. Maksud saya begitu. Jadi model belajar hari ini tidak usah dibatasi. Betul. Dan model hari ini semuanya akan digital. Bagaimana ketika saya berada di Amerika misalnya, kemudian saya apakah harus bawa buku saya ke sana? Kalau misalnya saya buka web saya, semua catatan saya di situ, semua buku saya di situ. Bisa mengakses. Berapa sih harganya? Kan begitu tuh. Ketika dibanding dengan biaya-biaya yang lainnya. Betul. Ukur saja dengan misalnya kita harus beli BBM untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Angkanya itu tinggi sekali. Kita beli buku, beli ini. Misalnya kita hanya merawat web. Jadi satu anak satu website. Oke. Kalau mungkin pemerintah bisa memfasilitasi karena semua anak itu punya NISN gitu. Betul. Ya melalui NISN-nya mereka ini kita bikinkanlah web. Anggap sekarang kalau ambil nama ya wis Indonesian Student Website gitulah misalnya ya. Iya. Anak Indonesia satu website untuk dia. Mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah jadi satu web. Semua catatan digital itu nanti di situ. Ada, terlihat. Ya kalau sampean punya peduli lindungi, Iya. itu Kan tahu dengan vaksin, sertifikat sudah ada di situ. Mau sampean bawa kemana saja di situ sudah ada. Betul. Track recordnya ada gitu ya. Gus, Itu cita-cita saya. Ya doakan saya sugi ning Zila. Amin. Nanti anak-anak Surabaya tak kayak website KB. Amin. Nah kalau mungkin Wong NU bisa menyediakan domain, Oke. silakan. Iya, betul. Atau mungkin desain Wong NU bisa diberikan, bisa disampaikan, silakan. Tapi yang jelas jangan pernah dibatasi gitu. Karena pendidikan itu, ya kalau kita berbicara, guru-guru itu semuanya ngerti lah dengan bahasa yang namanya silabus. Iya. Di situ tuh RPP. pengalaman belajar gitu loh. Anak ini cuma butuh pengalaman.
Jadi anak-anak ini hanya butuh pengalaman bagaimana mereka belajar gitu aja. Ya apa caranya belajar. Dan kalau sebuah pernyataan sumber belajar itu hanya saya. Ya. Oh begitu egoisnya seorang guru nggih. Sumber belajar kok saya. Gini Neng Zila, satu ketika saya ini ngajar agama. Saya ngajar agama. Materinya bab haji. Saya belum pernah haji, belum pernah umroh. Terus saya ngajari anak-anak. Saya menghitung berapa guru agama yang belum pernah haji kemudian memberi materi haji. Ya, pastinya banyak Kok lang juga ya, Gus, kesasar. ya. Kan begitu. Iya. Gimana tuh Gus? Nah, Akhirnya tuh. misalnya saya bilang begini, nak, ini SKKD-nya kan seperti ini, memahami, menganalisa ini. Materinya ada haji dan umroh. Nah, kamu datang ya ke ustadzmu, kamu wawancara, kamu syuting atau kamu ajak podcast. Nanti kamu serahkan ke saya. Atau kamu kirim sajalah. Atau kamu upload ke websitenya sekolah. Itu guru lebih mudah. Gitu. Dan insya Allah ketika anak-anak ini memperoleh penjelasan dari ahlinya, ini enggak merusak Quran gitu. Iya ya Gus ya. Bisa menjadi solusi iya. belajar untuk anak-anak yang zaman sekarang ini akhirnya. Jadi kalau sumber belajar itu hanya dari guru satu guru, saya kok takut. Jangan-jangan nanti hajinya itu ke Jember, Pasuruan, ke Pamekasan, lucu. Iya. Ya karena gurunya orang Surabaya haji cukup nangone asrama haji. Lah, gitu ya. yang begitu itu jangan menjadikan sumber belajar itu hanya dari satu orang. Nah, yang begini ini kan kita butuh memberikan kepada mereka untuk diskusi. Betul. Silakan didiskusikan. Membuka ruang untuk mereka mengemukakan pendapatnya. Oh gitu, iya. Gus, ya. Sekarang kalau ditanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu siapa? Apa hubungannya sekarang dengan sebuah kerajaan yang namanya Pajajaran? Anak-anak itu tahunya nonton di televisi itu kan ada sinetron Kian Santang kan begitu. Iya. Nah, media yang muncul sekarang media yang muncul itu juga bisa dijadikan sumber. Tapi jangan kemudian diambil. Langsung diambil gitu aja. Beri mereka umpan balik bagaimana kemudian mereka ini mau mencari kan secing dolei. Oh ternyata Kian Santang itu punya kakak namanya Rara Santang. Oh Rara Santang ini loh yang punya anak namanya Sunan Gunung Jati. Itu kan begitu. Ya. Berarti Sunan Gunung Jati ini cucunya Raja Pajajaran. Itu nanti anak-anak kalau sudah punya kesimpulan seperti itu bisa jadi gitu loh. Mereka ini untuk menggali informasi-informasi yang lebih jauh senang. Bagaimana mereka ini menjadi happy people ya. Sekolah itu kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu sekolah. Kembali lagi di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di acara kita di podcast Neng Zila dan di studio JF Wedding Service. Dan masih ditemani oleh Wong Indo Coffee. Serta bintang tamu kita yang luar biasa sekali. Sudah mengabdikan dirinya selama 24 tahun di dunia pendidikan. Mengalami beberapa era ya dari zaman dulu mengajarnya yang masih konvensional banget sampai sekarang yang di era modern. Masih bersama Gus Fahmi. Masih betah ya Gus ya di sini ya? Masih betah. Selama ada kopinya masih betah ya. Kalau ada kopinya, pokoknya kalau sama Gus Fahmi ini kopi gitu ya, pecinta kopi. Sepertinya keluarga besar juga pecinta kopi ya Gus ya? Betul sekali. Oke, baik. Nah Gus Fahmi ini sudah 24 tahun mengabdikan diri di pendidikan, mengajar gitulah ya Gus ya. Nah Gus, saya punya sebuah
cerita, bahkan beberapa narasumber atau bintang tamu yang datang di sini nih Gus, itu juga ada yang mengajar juga. Beliau sempat sekali bercerita mengenai berkahnya menjadi seorang guru atau pengajar gitu Gus. Memang menjadi guru itu tidak mendatangkan banyak uang istilahnya gitu ya Gus ya, atau nggak gampang cepat kaya, tapi hidupnya tuh penuh keberkahan gitu Gus. Mungkin dulu muridnya ketika masih kecil gitu ya, yang diajar alif bata atau ABCD, sekarang udah dewasa, udah gede, udah berkeluarga, udah sukses jadi seorang dokter. Tahu-taunya kita nggak tahu waktu periksa, loh ternyata muridnya dulu gitu ya. Akhirnya mungkin biaya pengobatannya gratis dan lain sebagainya. Itu salah satu kisah berkahnya jadi seorang guru gitu ya Gus. Nah kalau Gus Fahmi sendiri pernah nggak sih ada pengalaman yang mirip-mirip seperti itu? Boleh nggak di-sharingkan ke happy people yang ada di rumah nih Gus Fahmi? Monggo Gus. Nggih, terima kasih Neng Sila. Kalau cerita-cerita tentang keberkahan yang seperti itu, saya kok lebih setuju bahasa itu bukan keberkahan, keberuntungan. Keberuntungan nih Gus. Karena tidak semua murid kita itu kemudian, saya punya sih pengalaman yang seperti itu. Satu misal ketika putra saya sakit, putra ketiga, harus berada di rumah sakit itu dalam kondisi pandemi. Saya juga sempat bingung karena tidak boleh dijaga, tidak bisa begini, tidak bisa begini, begitu nggih. Sebenarnya mohon maaf bukan masalah pembiayaan, karena kalau biaya itu BPJS. Kalau biaya itu juga ada yang namanya asuransi. Kalau urusan finansial seperti itu saya kira insya Allah lah, ya abot tapi ndak abot nemen. Yang paling berat itu kan di psikologi saya. Anakku iki ya apa? Nah di tengah kegalauan saya tentang anak saya yang tidak bisa dijaga dan lain sebagainya, alhamdulillah ada murid yang dulu, ya saya sebut nama aja lah, namanya Ika gitu ya. Ika ini menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Maka saya sudah tidak lagi galau walaupun tidak dijaga. Ikannya WA, Pak adik alhamdulillah malam mau pulang dijenguk. Nanti setelah ini ya ini membuat hati saya tidak galau. Lebih bayangkan tenang ya, gitu ya Gus ya. 28 hari ya di rumah sakit. Dan ini cerita itu pernah ya terjadi ke saya. Ini kalau urusan yang sakit bukan saya sih, anak saya. Cuma hati saya itu menjadi sangat ya diringankan dengan adanya, kalau bekas murid itu tidak ada. Murid itu selamanya murid karena murabiruh kan begitu. Apakah hanya sekedar itu? Oh, tidak. Satu ketika saya berada jauh di Mekah, pokoknya Gusti Allah itu memberi keberkahan kepada guru itu bentuknya mesti min haitsu la yahtasib gitu. Dan ini harus dipercaya. Semua guru itu akan menemukan min haitsu la yahtasibnya. Pasti itu karena ini Quran gitu loh. Min haitsu la yahtasibnya itu di mana? Ini banyak. Saya pernah satu ketika berangkat umroh. Paspor saya ini hilang. Jatuh. Saya sudah berada di bandara. Jadi mau keluar tidak bisa, mau melanjutkan tidak bisa kan begitu. Di tengah-tengah kegalauan saya pun saya kembali ke Mekah dan bertemu dengan murid. Lalu mau pulang nih. Sudah barang tentu real itu juga tipis kan begitu. Lagi kayak mak mau ngurusi piye kan begitu. Akhirnya saya bilang, aku ini pasporku hilang. Bagaimana? Apa tenang saja Pak, kalau untuk makan gampang. Lah kamu yang hari ini bisa masuk ke masjid, tolong didoakan. Mudah-mudahan bagaimana caranya saya bisa pulang. Nah, kekuatan ruhaniyah ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Aku tolong didoakan. Tapi aku waktu itu yakin nih bahwa doa murid saya ini akan diterima oleh Allah. Siapa? Akhirnya dia sholat ke haram, dia tawaf, dia berdoa. Saya ini pada saat mencari ke muasasa ada telepon dari orang yang tidak dikenal.
bahwa menemukan paspor saya di tengah jalan. Masya Allah. Itu saya tidak bisa kan masuk ke Karom. Iya. Itu cerita pasti itu. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya paspor ini ketemu dan saya pun juga bisa karena ini berurusan dengan penerbangan. Cancel itu harus ada uang gitu loh. Kan gitu ya. Iya. Jadi Ya Allah. saya pun bayar ya bayar. Nah pertanyaannya saya uang dari mana? Ya ini yang namanya min haitsu la yahtasib. Nggak mungkin lah saya nyimpen sisa uang itu sampai sekian. Iya. Real, mau pulang buat apa real di Indonesia kan gitu. Lah ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat jauh dari rumah dan lain sebagainya ternyata didatangkan oleh Allah. Ini sekali lagi bukan masalah uangnya. Betul, Gus. Tapi kekuatan ruhaniyah guru dengan murid. Murid. Itu kan paradigmanya kan selalu begini. Doa guru itu sangat mustajabah untuk anak didiknya. Justru saya ini dibalik oleh Gusti Allah. Doa anak didik itu sangat mustajabah untuk gurunya. Subhanallah. Dan itu saya sudah mengalami, gitu loh. Saya sudah mengalami. Bahkan yang membangunkan saya pada tahun 2006, saya sempat terkena stroke. Saya masuk di rumah sakit 3 hari saya tidak sadar. Yang membangunkan saya itu justru murid saya. Dokter sudah bingung. Dokter sudah bingung. Bangunkan, Pak, bangun Pak, ayo ngopi lagi di sekolah Pak. Ya Allah. Itu murid saya. Sampean tahu, saya bilang, nah kamu enggak kuliah. Setelah di SMA dia enggak kuliah. Enggak Pak, saya kerja aja karena saya punya ibunya ini randa apa rondo ya. Janda. Anak ini jualan pentol, cilok untuk menghidupi ibunya. Jual pentol, cilok. Tapi sampean jangan kemudian jual pentol, jual cilok. 3 tahun yang lalu dia kasih hadiah ke ibunya Yaris. Hah? Mobil? Ya. Masya Allah. Sampean kasih hadiah ke ibunya apa? Paling banter ngasih uang, Gus. Kalau saya sih tak belikan cireng lah. Ini Ya Allah. ini bukti gitu loh bahwa ternyata kekuatan doa itu enggak bisa saya cuma bilang, "Nak, mudah-mudahan kamu punya hidup yang barokah." Jualan pentol, tapi memberi hadiah orang tuanya mobil. Yaris. Ya. Luar biasa sekali. Ya, artinya doa itu dari siapapun, terutama dari guru, dari orang tua. Dan jangan lupa, Murid dari kita. murid-murid kita ini doanya insya Allah tulus mereka mendoakan kita. Inilah yang akan menjadi sesuatu yang mustajabah. Gitu Neng Zila. Masya Allah, luar biasa sekali, Gus. Terima kasih sharingnya ya, Gus ya. Baik, untuk saat ini kita akan menuju segmen terakhir nih, happy people yang ada di rumah. Stay di podcast Neng Zila. Kita akan kembali masih bersama dengan GF Wedding Service dan Wong NO Coffee. Monggo Gus, diminum lagi. Terima kasih. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Happy people yang ada di rumah masih ditemani oleh GF Wedding Service dan juga Wong NU Coffee serta bintang tamu kita yaitu Gus Fahmi. Rasanya di podcast Neng Zila ini kurang pas ya kalau setiap bintang tamu kita itu tidak ada closing statement-nya. Langsung saja kita simak closing statement dari Gus Fahmi. Silakan Gus. Terima kasih. Sebuah harapan saja. Yang pertama, ini sharing bahwa yakinlah bahwa anak-anak kita adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang kedua, sumber belajar itu tidak kemudian hanya dari seorang guru. Yang ketiga,
ada sesuatu yang mungkin masih perlu untuk digali dari siswa yang ada melalui cara-cara yang banyak dan yang menyenangkan. Jadi jangan menjadikan belajar itu hanya kemudian harus tatap muka, jangan kemudian menjadikan cara belajar itu hanya dengan daring, luring dan lain sebagainya. Apapun dalam kondisi apapun, maka mari kita berusaha untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita ini mempunyai pendidikan yang berkualitas. Terakhir, yakinlah bahwa seorang guru, siapapun kita, butuh kepada doa dari murid-murid kita. Dan kita pun yang juga pernah menjadi murid, jangan lupa mendoakan guru-guru kita. Insya Allah keberkahan itu nanti akan muncul. Insya Allah kebaikan itu akan dimunculkan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ning Zila. Mudah-mudahan semuanya ada keberkahan. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Fahmi atas waktunya. Terima kasih banyak juga nih ngerepotin Gus Fahmi gitu. Sudah repot-repot datang di podcastnya Ning Zila. Baik, dengan berakhirnya acara podcast Ning Zila hari ini, sebagai ucapan terima kasih nih Gus Fahmi, saya sudah membawakan oleh-oleh nih Gus Fahmi dari Wong NU Coffee. Ini adalah produk terbarunya. Terima kasih. Karena Gus Fahmi suka ngopi, jadi bisa juga nanti sarana mengedukasi ya Gus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Fahmi. Sampai ketemu lagi happy people yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.